Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang pertama-tama, yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, di mana nikmat itu tidak akan bisa dihitung oleh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari nikmat kesehatan, nikmat iman, atau nikmat Islam. Selanjutnya salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada Nabi kita yakni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah yang telah membawa agama ini dari zamannya jahiliyah ataupun zamannya kegelapan sampai zaman terang benderang ataupun Islamnya. Selanjutnya yang ketiga kalinya beliau di sini akan menyampaikan makalah. Sebelum saya menyampaikan tentang sebelum saya menyampaikan makalah, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Jaudin, kelas 7. Duduknya di sini akan menyampaikan tentang berbakti kepada kedua orang tua. Pengertian berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua adalah berbuat baik kepada keduanya, menunaikan hak orang tua dan kewajiban terhadap mereka berdua, tetap menaati keduanya dan menjauhi perbuatan yang buruk terhadap mereka. Maksudnya apa? Kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita, karena beliaulah yang telah melahirkan kita sehingga sampai besar ini, yang telah mengurus kita dari bayi hingga sampai besar. Yang mana ketika kita masih bayi, kita misalnya bangun tengah malam, orang tua pun harus setengah nyawa untuk tidak tidur. Dan orang tua kita juga telah menafkahi kita, telah memenuhi hak-hak kita. Maka dari itu kita harus berbuat baik kepada keduanya, dan kita juga harus menaati keduanya. Dan janganlah kita sekali-kali berbuat buruk terhadap mereka ataupun kedua orang tua. Selanjutnya, dalil berbakti kepada kedua orang tua, yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu janganlah menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah perkataan yang baik. Oleh Surah Al-Isra ayat 23. Maksud dari ini adalah kita oleh Allah diperintahkan untuk mengesahkan Allah, untuk bertauhid, dan kita tidak boleh bersyirik. Kita juga disuruh oleh Allah untuk berbuat baik kepada ibu bapa ataupun kita birrul walidain. Jika orang tua kita sudah berusia lanjut ataupun sudah tua renta, maka kita janganlah sekali-kali mengatakan kepadanya. Misalnya
kita disuruh oleh orang tua untuk bersih-bersih, kita malah gak mau. Nantilah. Nah itu kita oleh Allah tidak diperbolehkan. Allah melarangnya. Hukumnya juga seseorang anak berbakti kepada orang tua adalah wajib. Dan Allah juga telah memerintahkan kita untuk mengucapkan perkataan yang baik. Misalnya kita sedang berhadapan kepada kedua orang tua, misalnya kita ingin ngomong, kita tidak boleh nada kita yang tinggi. Kita harus lebih rendah daripada orang tua kita. Dan kita tidak boleh berkata kasar ataupun berkata-kata yang tidak seharusnya diomongkan. Karena Allah telah menyuruh ataupun Allah telah menurunkan ayat ini untuk berucapkanlah perkataan yang baik. Maka dari itu janganlah kita membentak kedua orang tua dan kita harus ucapkanlah perkataan yang baik. Dan juga ada dalil yang menyebutkan Rasulullah SAW bersabda, "Ridallahi fi ridha walidain, wa sakhatullahi fi sakhati walidain." Yang artinya ridha Allah terdapat di ridhanya orang tua dan murkanya Allah terdapat di murkanya orang tua. Maksud dari hadis berikut ini adalah semisalnya kita ini misalnya melawan orang tua kita, maka Allah itu akan murka. Karena dari hadis tersebut menjelaskan bahwa ridhonya Allah ini ada terdapat ridhonya orang tua. Jika orang tua kita murka, maka Allah pun ikut murka. Dan jika orang tua kita tidak murka, maka Allah pun tidak akan murka. Nah, maka dari itu janganlah kita sekali-kali melawan kedua orang tua kita, karena kalau orang tua kita sudah murka, maka Allah pasti Allah akan murka. Selanjutnya, keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Yang pertama, berbakti kepada kedua orang tua lebih utama daripada berjihad di jalan Allah. Maksudnya, semisalnya kita ingin perang ataupun kita ingin melawan orang-orang kafir yang ingin memerangi Islam, maka kata Rasulullah, jika kita masih mempunyai orang tua, maka kita lebih utama untuk merawat orang tua kita dulu sampai orang tua kita misalnya wafat, baru kita berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena berbakti kepada kedua orang tua kita adalah lebih utama daripada berjihad di jalan Allah. Ada kisah sahabat Rasulullah SAW yang ingin berjihad di jalan Allah ataupun ingin berperang di medan perang melawan orang-orang kafir. Akan tetapi Rasulullah SAW menyuruh untuk berbakti kepada kedua orang tua dulu. Misalnya jika orang tua sahabat itu masih hidup, maka Rasulullah menyuruh untuk berbakti kepada orang tua dulu. Maka dari itu kita seharusnya berbakti kepada kedua orang tua dulu, baru kita berjihad di jalan Allah. Karena sudah dijelaskan kita berbakti kepada orang tua adalah lebih utama daripada kita jihad di jalan Allah. Daripada semisalnya nih, kita lagi berjihad di jalan Allah, dan tiba-tiba orang tua kita tidak kurus ataupun sudah wafat. Maka dari itu kita harus mengurus orang tua kita dulu
menjaga kedua orang tua kita dulu, baru kita berjihad di jalan Allah. Selanjutnya, ridho Allah terletak pada ridhonya orang tua. Nah, tadi kan sudah dijelaskan bahwa ridho Allah terletak pada ridhonya orang tua. Ridhonya Allah dan ridhonya orang tua itu bersatu. Jika orang tua kita murka, maka Allah juga pun ikut murka. Selanjutnya yang ketiga, bakti kepada kedua orang tua menjadi sebab kunci masuk surga. Maksud dari poin ketiga ini adalah semisal kita berbakti kepada kedua orang tua, maka itu bisa menyebabkan kita sukses ataupun sebab kunci masuk surga. Kita berbakti kepada orang tua juga bisa sukses di dunia. Jika kita selalu nurut kepada orang tua, tidak ada banyak masalah kita kepada kedua orang tua, insya Allah Allah menjadikan dunia itu gampang bagi kita, tidak ada masalah. Maka dari itu kita sebagai anak harus berbakti kepada kedua orang tua. Kita berbakti juga akan Allah mudahkan dan kita mendapat kunci untuk masuk surga. Selanjutnya, yang keempat, orang yang berbakti kepada kedua orang tua, doanya akan dikabulkan oleh Allah. Maksud poin keempat ini adalah kita berbakti kepada kedua orang tua, kita berdoa kepada Allah, Allah akan kabulkan doa kita karena kita telah berbakti kepada kedua orang tua. Semisalnya kita tidak berbakti kepada kedua orang tua, kita banyak masalah, kita pun berdoa, maka Allah susah mengabulkan doa kita. Maka dari itu kita harus berbakti kepada orang tua kita, walaupun mulai dari perbuatan kecil saja pun terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sebenarnya berbakti kepada orang tua kita, kemudian orang tua kita ridho, orang tua kita senang, orang tua kita berdoa kepada kita yang baik-baik, pasti itu akan terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya dalam naungan kasih sayang Allah. Maksud dari poin yang kelima ini adalah kita berbakti kepada kedua orang tua, kita akan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan diberi kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berbakti kepada kedua orang tua, kita pasti dekat kepada Allah karena orang yang berbakti kepada orang tua, Allah akan mengasihi ataupun akan memberikan kasih sayang kepada kita. Karena kita telah berbakti kepada kedua orang tua. Maka dari itu janganlah kita durhaka kepada kedua orang tua. Dan poin selanjutnya, orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya akan Allah mudahkan segala urusannya. Maksud dari poin yang ke-6 ini adalah kita berbakti kepada kedua orang tua kita, maka Allah akan mudahkan segala urusannya. Semisalnya kita lagi ujian, nah kita pun sudah berbakti kepada orang tua kita, Allah di situ Allah akan mudahkan kita dalam ujian sekolahan, semisalnya, ataupun kita sedang bekerja. Nah, insya Allah ataupun Allah akan memudahkan kita dalam pekerjaan tersebut. Allah mudahkan rezekinya jika kita sudah berbakti kepada kedua orang tua kita.
Maka dari itu kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita. Selanjutnya, amalan-amalan berbakti kepada kedua orang tua kita. Salah satunya menaati keduanya dan menjauhi perbuatan durhaka kepada keduanya. Maksudnya kita berbakti kepada kedua orang tua dan kita tidak boleh durhaka kepada kedua orang tua kita. Karena lawannya berbakti adalah durhaka. Selanjutnya tidak membentak kedua orang tua. Maksud dari poin kedua ini adalah kita tidak boleh membentak kedua orang tua kita, ataupun kita tidak boleh seenaknya menyuruh orang tua kita dari jauh, dan itu pun suaranya keras, itu pun tidak boleh. Kita harus berlemah lembut kepada kedua orang tua kita. Tidak boleh kasar. Selanjutnya juga berbuat baik kepada keduanya dengan perkataan dan perbuatan dan dalam seluruh bentuk kebajikan. Maksud dari poin ini, kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua. Salah satunya, misalnya kita dengan perkataan, kita mengucapkan dengan hal-hal yang baik, dengan perkataan yang lemah lembut, dan kita tidak boleh kasar kepada kedua orang tua kita. Dan dalam perbuatan juga kita tidak boleh, misalnya kita tidak boleh memukuli kedua orang tua kita, misalnya kita memukuli dengan tangan kita ataupun memukuli dengan benda-benda apapun, itu tidak diperbolehkan dalam agama Islam. Karena itu sudah naudzubillah min dzalik. Itu sudah melewati batas bagi seorang anak. Seorang anak harus berbakti kepada kedua orang tuanya dan juga seluruh bentuk kebajikan. Misalnya kita membantuin orang tua kita lagi susah, ataupun kita membantuin bersih-bersih kamar orang tua kita, ataupun kita membantu ibu kita sedang masak, ataupun kita juga bisa meringankan pekerjaan orang tua kita yang sudah kita lakukan. Selanjutnya, meringankan beban orang tua. Adab kita kepada kedua orang tua juga tidak boleh menambahkan beban orang tua kita. Kita harus meringankan beban orang tua kita. Dan kita juga jangan pernah mengganggu orang tua. Kita sebagai anak tidak boleh mengganggu orang tua kita. Misalnya orang tua kita lagi istirahat, kita tidak boleh mengganggu orang tua kita sampai bangun. Tidak boleh mengganggu orang tua kita, misalnya lagi sibuk, malah kita ganggu sampai hilang fokus. Itu tidak diperbolehkan dalam agama Islam. Yang diperbolehkan adalah kita harus membantu kedua orang tua kita. Selanjutnya, mengasihi dan mencintai mereka. Kita bagi seorang anak harus mengasihi ataupun menyayangi, mencintai kedua orang tua kita. Dan mendoakan kedua orang tua dalam keadaan hidup maupun sudah wafat. Maksudnya adalah kita selalu berdoa kepada kedua orang tua kita dalam hal kebaikan. Walaupun sudah wafat, kita pun harus mendoakan kedua orang tua kita. Dan yang terakhir, merawat kedua orang tua
kita mulai dari dalam keadaan hidup maupun ketika sudah ingin wafat. Maksud dari poin terakhir ini, kita seorang anak harus mengurusi orang tua kita yang misalnya sedang sakit, kita kasih obat, kita bantuin, kita rawat, kita temanin, kita berdoa kepada Allah agar cepat sembuh. Adapun kita merawat orang tua kita sampai tua ataupun ketika sudah ingin wafat. Mungkin ini saja presentasi yang bisa hanya saya sampaikan. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.